Manusia merupakan satu-satunya peradaban paling cerdas yang ada di bumi, namun, bumi bukan merupakan satu-satunya planet yang ada di alam semesta ini. Benarkah peradaban yang ada di bumi merupakan peradaban paling maju, atau justru masih banyak peradaban lain di luar sana yang jauh lebih maju daripada manusia? Di bumi ada banyak sekali masalah yang terjadi, seperti virus, kemiskinan, kerusakan lingkungan, banjir, perang, dan masih banyak lagi. Namun, ada banyak hal luar biasa yang terjadi, seperti misi ke planet Mars, kecerdasan buatan, penemuan partikel Tuhan, dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa mengimbangi atas penemuan ilmiah yang semakin berkembang ini dengan kerusakan yang telah terjadi? Salah satu caranya adalah dengan mengukur kemampuan teknologi saat ini terhadap kemungkinan teknologi di masa depan. Di mana hal itu dinamakan skala Kardashev, atau skala untuk mengukur kemajuan teknologi suatu peradaban. Dalam skala ini terdapat 7 tipe, yaitu tipe 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita sebagai manusia saat ini masih menjadi golongan peradaban tipe 0. Di mana peradaban pada tipe ini masih menggunakan energi dan bahan dari sumber organik yang ada di planet itu, seperti pemanfaatan kayu, batu bara, minyak, dan hasil dari bumi lainnya. Pada tipe ini, eksplorasinya masih terbatas pada planet rumahnya sendiri. Perkembangan manusia saat ini hanya sebatas eksploitasi dan berinovasi yang pada tahap awal suatu peradaban yang ada di alam semesta. Hanya mampu mengetahui sebagian kecil apa yang terjadi di luar planet bumi, tanpa mampu menjelajahi atau memanfaatkannya untuk keberlangsungan hidup. Sementara, peradaban tipe 1, atau peradaban planetari, merupakan peradaban yang mampu memanipulasi planet yang mereka tinggali serta mampu memanen seluruh sumber energi yang ada dengan baik tanpa merusaknya. Bisa mengontrol cuaca, dan bahkan bisa mengontrol erupsi vulkanik dan gempa bumi. Butuh setidaknya 100-200 tahun lagi bagi manusia untuk mampu mencapai level peradaban ini. Konsumsi tipe peradaban 1 berada di kisaran 10 eksponen 17 watt setiap tahunnya, sementara, total penggunaan energi manusia di bumi saat ini sekitar 2 kali 10 eksponen 13 watt setiap tahunnya. Selanjutnya adalah peradaban tipe 2, atau peradaban bintang, yang biasa disebut stellar, merupakan peradaban yang mampu memanfaatkan bintang di tata surya untuk mereka gunakan energinya yang mendekati efisiensi 100%. Untuk bisa mencapai peradaban ini, dibutuhkan bagi manusia waktu hingga beberapa ribu tahun. Untuk memanen energi dari bintang hostnya, mereka mungkin akan membangun megastruktur disonsper di sekitar bintangnya. Selain membangun struktur besar seperti disonsper, peradaban level ini sudah menguasai teknik memanen energi dari lubang hitam kecil, bintang neutron dan bahkan white dwarf atau bintang kecil yang sudah tidak lagi bersinar. Teknologi reaktor antimateri pun sudah jamak digunakan. Mereka sudah banyak memiliki koloni di hampir semua planet di dalam tata surya. Bahkan pada level ini, mereka sudah mengembangkan teknologi warp drive atau teknologi yang memungkinkan kecepatan yang lebih tinggi daripada kecepatan cahaya. Peradaban tipe 3 atau peradaban galaksi. Pada level ini, manusia dapat mengontrol energi pada area seluas galaksi yang mereka tinggali dan galaksi satelit di sekitarnya. Ini adalah peradaban Star Wars dan Star Trek.
Mereka sudah menguasai interstellar transport system dengan lebih efisien menggunakan teknologi kecepatan cahaya yang sudah semakin matang, maupun menggunakan fase awal teknologi wormhole, atau teknologi yang mampu menghubungkan dua tempat yang berjauhan satu sama lain di alam semesta. Sebagian besar wilayah galaksi sudah mereka petakan, dan dibangunnya koloni-koloni besar. Bahkan, sistem pemerintah maupun politiknya sangat berbeda seperti yang kita kenal, karena wilayah galaksi yang sangat luas. Hingga, sistem komunikasi yang digunakan pun sudah memanfaatkan quantum entanglement atau teleportasi yang menggunakan partikel foton, untuk dapat mencapai ujung galaksi ke ujung lainnya. Pada level ini, mereka sudah menguasai metode untuk memanen energi dari lubang hitam supermasif di pusat galaksi, bahkan mereka mampu memanen energi dari gamma ray burst atau semburan sinar gamma dari tempat tertentu di luar angkasa, maupun memanennya dari supernova atau ledakan yang sangat besar pada bintang yang sangat besar dan masif yang berada di titik tertentu dalam siklus kehidupan. Untuk mencapai peradaban level ini, setidaknya manusia butuh 100.000 hingga 1 juta tahun ke depan. Setelah mampu menjangkau galaksi, selanjutnya ada peradaban tipe 4 atau peradaban semesta. Pada tahap ini, manusia sudah mampu menjangkau hampir 2 triliun galaksi pada alam semesta. Koloni sudah terbentuk di seluruh galaksi, dan mereka sudah menguasai teknik memanipulasi dark matter serta dark energy. Perjalanan antar galaksi nampaknya sudah menggunakan metode lain yang lebih efektif, yaitu kombinasi wormhole dan white hole, serta lubang hitam. Selanjutnya adalah peradaban 5 atau peradaban multiverse. Pada level ini, manusia sudah mampu mengakses semesta lain, dan perjalanan antar semesta sudah sangat lumrah. Mereka bisa keluar masuk lubang hitam dengan mudah. Pada level ini, bisa jadi mereka sudah meninggalkan konsep tubuh berbasis senyawa organik. Kesadaran mereka sudah bertransformasi menjadi hyper-consciousness yang mereka upload ke dalam ruang waktu pada skala plan, atau mengacu pada besar ruang, waktu, massa, dan besaran lainnya, di mana prediksi model standar, teori medan kuantum, dan relativitas umum tidak lagi cocok dan efek kuantum gravitasi diperkirakan akan mendominasi. Dan inilah peradaban yang terakhir. Peradaban tipe 6 atau godlike civilization. Pada level ini, manusia mampu memanipulasi keseluruhan alam semesta paralel, termasuk ruang dan waktu itu sendiri. Mereka mungkin sudah keluar dari dimensi ruang dan waktu yang kita kenal, bisa jadi mereka tinggal di phase dimension di luar 4 dimensi ruang waktu di mana semesta-semesta berada. Mereka dengan mudahnya bisa menciptakan semesta dan menghancurkannya semudah kita menciptakan gedung bertingkat dan merobohkannya. Contoh godlike civilization adalah karakter Key Continuum di serial Star Trek. Mereka dengan mudahnya memanipulasi ruang waktu, materi dan juga energi. Bisa jadi sudah ada peradaban yang mencapai level ini, dan karena bosan mereka mempermainkan peradaban di bawahnya, termasuk kita.